Di antara kalian pasti pernah ya berada di dalam satu hubungan apapun itu bentuknya, entah hubungan yang romantis, pertemanan atau bahkan keluarga yang terasa seperti menguras seluruh energi dan juga harga diri kamu. Ya mungkin saya tahu rasanya seperti terjebak dalam labirin emosi di mana cinta berubah menjadi rasa sakit yang konstan. Kalau seandainya kamu pernah atau sedang melewati fase itu, ya sebenarnya tuh saya ingin mengatakan bahwa rasa sakit kamu itu valid teman-teman. Tapi hari ini kita akan melakukan satu hal yang radikal. Kita akan mengubah sudut pandang, kita akan melihat hubungan toksik itu bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai guru terbaik yang diutus alam semesta untuk mengupgrade diri kita secara fundamental. Oke, hari ini kita akan bongkar 3 pelajaran inti yang sebenarnya mungkin bisa diajarkan oleh hubungan yang paling menyakitkan. Juga bagaimana sih mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan spiritual yang tidak tergoyahkan untuk kita bisa sukses di masa depan. Oke. Yang pertama kita coba bahas dari sisi spiritualnya dulu. Ya, kita tahu bahwa dalam hukum energi itu nggak ada yang kebetulan ya. Hubungan toksik biasanya itu muncul dalam hidup kita tuh ya karena ada fungsinya. Ya, meskipun itu hanya sekedar sebagai cermin diri kita. Nah, cermin itu sebenarnya tuh menunjukkan 2 hal penting buat kita. Yang pertama, cermin batasan. Hubungan toksik tuh biasanya muncul ya karena kita belum memiliki batas yang kuat atau poor boundaries. Kita mengizinkan perlakuan yang sebenarnya tuh seharusnya tidak kita terima. Dan yang kedua mungkin cermin self worth. Ya biasanya hubungan toksik itu muncul karena ada luka harga diri di dalam diri kita yang membutuhkan validasi dari luar. Dan kita perlu tahu bahwa hubungan terbaik ini tuh sebenarnya memaksa kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Ya hubungan toksik juga terkadang seperti berkata kepada kita, hey, lihat dong luka di dalam diri kamu ini. Kamu tuh gak akan pernah bisa sukses atau bahagia sejati kalau kamu masih mengizinkan orang lain mendefinisikan nilai kamu. Nah, begitu kita sudah bisa mengubah frame ini dari yang mengapa sih ini bisa terjadi padaku menjadi apa yang harus saya pelajari dari kejadian ini. Nah, ketika kita sudah dalam posisi itu, mungkin proses upgrade diri yang sejati itu akan dimulai. Teman-teman perlu kita tahu hubungan toksik itu ya sekolah yang mahal ya. Tapi pelajarannya mengubah hidup kita selamanya. Mungkin ini ada 3 pelajaran inti yang akan membuat kita naik level, dimana kamu itu bisa belajar bahwa tidak itu merupakan kalimat spiritual yang paling sakral. Di situ kamu bisa belajar melindungi kedamaian batin kamu, dan itu merupakan tanggung jawab utama kamu ya. Kamu tuh tidak akan lagi mentolerir drama, manipulasi atau disrespect. Kamu tahu di situ batas kamu dan kamu juga akan mempertahankannya dengan damai tapi ya masih tegas. Ya guru toksik ini tuh sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa nilai diri kita tidak bisa ditarik kembali ya, atau non negotiable. Gak bisa dinego kembali ya. Harga diri kita juga tidak tergantung pada validasi, perhatian, atau cinta dari orang lain. Intinya ketika kamu tuh merasa terbuang atau nggak dicintai dalam hubungan itu, kamu tuh sebenarnya dipaksa untuk kembali ke sumbernya, yaitu cinta diri yang mutlak. Ingat itu. Dan rasa sakit akut bisa memaksa kita untuk mendengarkan suara kecil di dalam intuisi kita ya. Sebelum hubungan itu berakhir, pastinya kamu pasti sering lah ya mendengar alarm dari hati kamu, tetapi kamu abaikan. Tapi sekarang setelah luka itu, alarm itu menjadi suara Tuhan atau semesta yang tidak akan kamu abaikan lagi. Kamu perlu upgrade kemampuan spiritual kamu untuk memilih yang terbaik. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara mengubah luka menjadi kekuatan? Oke, kali ini saya ada 2 langkah transformasi yang harus kamu lakukan. Yang pertama, ritual autopsi yang berbelas kasih ya. Teman-teman perhatikan, jangan melarikan diri dari rasa sakit. Bagaimana kalau seandainya kita itu sedang merasakan rasa sakit? Ya duduklah, lakukan autopsi terhadap hubungan itu. Ya kalian bisa coba tuliskan apa yang aku izinkan terjadi dan apa yang tidak aku izinkan lagi gitu, atau apa yang tidak akan aku izinkan lagi. Kalian bisa lihat kegagalan itu sebagai data untuk kesuksesan relasi kamu di masa depan. Dan yang nomor 2, reinvest energi
ke diri kamu sendiri sih kalau saran saya. Jadi semua energi yang dulu kamu curahkan untuk mengelola drama atau menyenangkan orang toksik itu, mulai sekarang kamu coba investasikan 100% ke dalam diri kamu sendiri. Gunakan untuk belajar skill baru, memulai bisnis, atau ya mendalami praktek spiritual ya. Dan setelah kamu berhasil melewati ujian ini, ya kamu akan memiliki kekuatan tak tergoyahkan, dimana kamu tuh nggak lagi mencari pasangan yang melengkapi kamu ya, karena kamu sudah merasa utuh. Dan di situ mungkin kamu akan menarik hubungan yang lebih sehat dan juga lebih suportif, bukan karena keberuntungan, tapi ya karena kamu memiliki frekuensi spiritual yang sudah naik. Hubungan toksik itu ya sebenarnya kita perlu tahu bahwa pada akhirnya memang adalah pembaptisan api yang mengubah diri kita dari berlian mentah menjadi berlian yang sudah terasa sempurna. So kalau seandainya kita itu sedang merasakan rasa sakitnya, ya terimalah, itu kan merupakan guru. Gunakan setiap air mata sebagai pupuk untuk pertumbuhan kamu. Oke, itu mungkin cukup ya pembahasan kita pada hari ini. Mungkin kita coba rekap satu persatu pelajaran inti tadi. Yang pertama itu menguasai boundaries atau menguasai batasan. Yang kedua, definisikan ulang harga diri kamu. Dan yang ketiga, mempertajam intuisi yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita. Nah sekarang giliran kita, tulis di kolom komentar bahwa aku siap untuk upgrade diri, dan juga bagikan pelajaran apa sih yang paling berharga yang kita dapatkan dari masa-masa sulit yang sudah kita jalani itu. Jangan lupa like dan subscribe, kita akan terus tumbuh bersama karena kesuksesan sejati itu dibangun di atas pondasi jiwa yang kuat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Stay real, stay mindful.